Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lucy Heriani Hasana dengan NPM E1J022054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari project method saya, yaitu tentang komoditi rotan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu saya, Dr. Insinyur Uswatu Nurjana, Magister Pertanian. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu morfologi akar. Sistem perakaran pada tanaman rotan adalah sistem perakaran serabut. Perakaran serabut memiliki 5 bagian. Yang pertama, leher akar. Leher akar atau pangkal akar yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Yang kedua, ujung akar. Ujung akar merupakan bagian yang mudah terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga, serabut akar. Serabut akar merupakan cabang-cabang akar halus dan berbentuk serabut. Yang keempat, rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar merupakan bagian akar yang sesungguhnya hanyalah penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti bulu dan rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar ini, bidang menyerap akar menjadi amat diperluas sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Yang kelima atau yang terakhir adalah tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Kita masuk ke tugas akar. Yang pertama, memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Yang keempat, kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbun makanan. Adapun proses pertumbuhan akar serabut, ada 5. Yang pertama, biji monokotil. Yang kedua, dari biji monokotil muncul akar lembaga. Yang ketiga, akar lembaga mati, kemudian pada pangkal akar tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran yang hampir sama. Yang keempat, pada bagian akar muncul serabut akar. Yang kelima, pada serabut akar akan muncul rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua tentang morfologi batang. Tanaman rotan merupakan tumbuhan yang jelas berbatang. Permukaannya berduri, arah tumbuh batang memanjat. Bagian-bagian batang ada 3. Yang pertama, arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang tanaman rotan memanjat, di mana semakin panjang batangnya akan mencari penompang karena rotan mengandung banyak serat dan hanya memiliki sedikit lignin. Rotan menempel dengan menggunakan duri di batangnya. Yang kedua, pangkal batang. Pangkal batang merupakan bagian paling bawah dan penghubung ke bagian akar. Yang ketiga, permukaan batang. Permukaan batang rotan adalah berduri. Baiklah, kita masuk ke sifat batang. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Dari buku-buku inilah akan tumbuh daun. Yang ketiga, tumbuhnya biasa ke atas menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrop atau heliotrop. Yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang kelima, mengadakan percabangan. Dan selama hidupnya, tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput, dan waktu batang masih muda. Berdasarkan jelas tidaknya batang, tanaman rotan merupakan tanaman yang jelas berbatang, seratnya kuat untuk tumbuh dan sedikit memiliki linin. Bentuk batang tanaman rotan adalah bulat atau teres, permukaannya berduri, arah tumbuhnya memanjat, oleh karena itu, durian tadi digunakan untuk berpegangan pada penopang. Kita masuk ke slide yang keempat tentang percabangan batang. Tumbuhan rotan tidak memiliki cabang, oleh karena itu tidak ada sifat cabang dan arah tumbuh cabang. Kita masuk ke morfologi daun. Bagian-bagian daun ada 8. Yang pertama, pelepah. Yang kedua, tangkai daun. Yang ketiga, helai daun. Yang keempat, pangkal daun. Yang kelima, pertulangan daun. Yang keenam,
ibu tulang daun, yang ketujuh tepi daun, dan yang terakhir ujung daun. Pada daun rotan memiliki ujung daun yang meruncing, sedang pangkalnya memiliki pangkal berbentuk runcing. Pertulangan daun tumbuhan rotan memiliki pertulangan daun sejajar, yang mana biasanya terdapat pada daun-daun bangun garis atau bangun pita, yang mempunyai satu tulang di tengah yang membujur daun, sedang tulang-tulang daun lainnya jelas lebih kecil. Tepi daun tumbuhan rotan memiliki tepi yang rata. Daging daun pada tumbuhan rotan seperti perkamen, tipis tetapi cukup kaku. Warna daun dari rotan adalah berwarna hijau, permukaannya licin dan kelihatan mengkilat. Daun rotan termasuk daun majemuk menyirip genap. Baiklah, kita masuk ke bagian yang paling indah dari sebuah tumbuhan, yaitu bunga. Maka di slide ini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga. Bunga berfungsi sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Fungsi tambahan pada bunga adalah untuk propagi keturunan atau penyerbukan. Namun ada syaratnya. Bunga tersebut harus atraktif atau menarik. Seperti contohnya warnanya harus yang indah, aromanya harus yang semerbak, tidak melulu wangi, bisa juga beraroma yang bau seperti contohnya bunga bangkai, seperti itu. Bunga rotan termasuk bunga tak lengkap. Mengapa demikian? Karena bunga rotan tidak memiliki mahkota, sedang bunga lengkap haruslah memiliki 4 bagian. Yang pertama, mahkota, yang kedua kelopak, yang ketiga putik, yang keempat adalah benang sari. Begitupun selanjutnya, bunga rotan tidak termasuk bunga sempurna, karena putik dan benang sarinya tidak berada pada satu tempat yang sama. Bunga rotan merupakan bunga majemuk karena pada ibu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga. Bunga rotan merupakan bunga yang berumah dua, yang artinya ada satu individu yang hanya mendukung bunga jantan saja dan ada satu individu yang mendukung bunga betina saja. Bentuk resactaculum pada bunga rotan adalah rata sehingga bagian bunga duduk sama tinggi di atas. Kita masuk ke morfologi buah. Buah rotan adalah buah yang hidup secara alami atau hidup secara liar. Buah yang tidak asing bagi masyarakat Dayak khususnya, mempunyai rasa dasar yang asam yang sangat cocok dimakan secara langsung. Bagian-bagian buah ada 3. Yang pertama kulit luar atau exocarpium, yang kedua kulit dalam atau endocarpium, yang ketiga kulit tengah atau mesocarpium. Pada buah rotan, bagian yang dimakan adalah kulit tengah. Namun daging buah rotan tipis dan rasanya manis-manis sepat. Buah rotan berbentuk bulat lonjong atau bulat telur dengan warna coklat kuning keemasan. Tekstur buah rotan hampir mirip dengan buah salak. Selanjutnya morfologi biji. Biji rotan sangat besar, terlihat seperti gambar di samping. Biji rotan memiliki permukaan rata dan halus atau kasar berlekuk dangkal. Rotan memiliki biji yang tertutup. Biji rotan termasuk tumbuhan berbiji tunggal, termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Rotan memiliki tipe perkecambahan hipogeal, terlihat pada gambar di samping, di mana pada proses perkecambahan kotiledon atau bijinya tetap berada di dalam tanah. Yang keluar ke atas permukaan tanah adalah hipokotil dan epikotilnya. Selanjutnya morfologi metamorfa dan aksesoria. Metamorfa pada tumbuhan rotan ada 2. Yang pertama duri, yang kedua sulur. Seperti yang kita bahas pada slide batang tadi bahwa permukaan batang rotan memiliki duri. Nah, duri tersebut merupakan modifikasi daun yang berfungsi untuk pertahanan. Yang kedua ada sulur. Sulur merupakan ciri khas bagi tanaman kayu merambat yang membutuhkan penopang untuk berdiri. Tanaman rotan tidak memiliki aksesoria. Baiklah, di slide terakhir ini saya akan memberitahu pemanfaatan atau kegunaan metamorfa pada slide sebelumnya. Yang pertama duri. Duri pada rotan berguna untuk menempel pada penopangnya. Yang kedua sulur. Sulur pada rotan sudah pasti tidak asing bagi kita. Sulur pada rotan seringkali dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti kursi rotan, keranjang rotan, dan masih banyak yang lainnya. Dapat dilihat dari gambar di samping. Ada gambar kursi rotan dan keranjang dari rotan. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.